Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selagi menunggu Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati datang, marilah kita dengarkan Mau'idhah Hasanah dari Bapak Nasirin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawwalin kana kasiyami dahri kullih, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, dewan asatid yang tentunya tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya takdimi dan saya harapkan mau'idhah hasanah serta doanya yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, sekalipun beliau belum hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan perjalanan beliau tidak ada halangan suatu apapun sampai di majelis ini. Selanjutnya, segenap tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini yang saya takdimi. Selanjutnya, segenap dewan umara yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tentunya ada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, mungkin juga Bapak Kepala Dusun yang hadir. Semuanya yang saya hormati, dan segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fa insyaallah kita semua mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teringat akan kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, Allahu yu'til mal liman yuhibbu wa lam yuhib, walakin yu'til iman liman yuhib, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mafhumnya bahwasanya Allah memberikan nikmat mal, nikmat dunia, nikmat harta, nikmat kedudukan, Allah Ta'ala berikan
kepada orang yang Allah Ta'ala cintai dan orang yang tidak dicintai. Bahkan ada kalanya Bapak Ibu, orang yang tidak dicintai oleh Allah diberikan lebih. Walakin yu'til iman, melainkan Bapak Ibu, Allah Ta'ala berikan nikmat iman mahsusotun, khusus orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, ada satu ungkapan yang sangat masyhur, yang sangat-sangat terkenal apabila memasuki bulan Syawal. Apa perkataan itu Bapak Ibu? Apa kata-kata itu? Yakni minal aidina wal faizin, ditambah mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin di ucapan-ucapan bahkan dari atas ya, Presiden mengucapkan kata-kata itu. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Biasanya juga Bapak Gubernur seperti itu, Bapak Bupati juga mengungkapkan kata-kata itu. Bahkan sampai bawah, bisa jadi Bapak Camat juga mengungkapkan kata-kata itu, Pak Camat ya. Sehingga begitu terkenalnya kata-kata itu, maka terkadang orang beranggapan setiap perkataan minal aidina wal faizin sambungannya apa Bapak Ibu? Mohon maaf lahir dan batin. Belum pernah saya pribadi membaca, mendengarkan ada perkataan minal aidina wal faizin, kemudian lanjutannya selamat menikmati kacang bawang, kacang telur, kacang atom, kacang tanah. Nggak ada. Ibu-ibu pernah nggak mendapatkan kata-kata minal aidin wal faizin sambungannya selamat menikmati apa masakannya? Ya, rendang daging, rendang kambing, rendang apa ayam. Ada nggak Bu kira-kira? Nggak ada ya. Sambungannya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sehingga saking terkenalnya kata-kata itu dan sambungannya juga mohon maaf lahir dan batin, maka Bapak Ibu terkadang orang menganggap, apalagi dari kalangan orang awam, menganggap punya anggapan bahwasanya kata-kata minal aidin wal faizin artinya ya mohon maaf lahir dan batin. Benar nggak Bu? Atau Ibu udah ada yang tahu maknanya? Ayo saya tanya. Sekarang saya khusus tanyanya untuk kaum ibu-ibu ini. Saya nggak mau merendahkan kaum bapak-bapak. Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Kalau mengucapkan, saya yakin sering mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, kemudian
mohon maaf lahir dan batin. Ada yang tahu Bu artinya minal aidin wal faizin? Boleh, yang tahu angkat tangan. Ada Bu? Silakan angkat tangan ibu-ibunya. Nanti insya Allah dikasih hadiah oleh Pak Camat kita. Kalau saya yakin kalau ada yang bisa Pak Camat siap memberi hadiah. Pak Camat siap insya Allah Pak ya. Siap Bu. Ayo Bu, ada yang tahu maknanya? Mengucapkan saya yakin sering minal aidin wal faizin. Artinya apa Bu? Ayo ibu-ibu. Nggak ada yang berani angkat tangan. Aman Pak Camat, nggak jadi ngasih hadiah. Nggak jadi. Nggak ada yang tahu. Ibu-ibu yang bagian belakang nggak ada. Yang bagian sini nggak ada Bu. Yang angkat tangan nggak ada. Nggak ada. Mau tahu artinya Bu? Karena kalau orang nggak tahu bisa jadi salah-salah nanti Bu. Pengalaman saya pernah Bu. Jadi saya pernah ketemu sama bisa dikatakan orang intelek ya. Ketika dia ketemu sama saya, maka wajar Bu ya kita bermusafahah. Kemudian apa yang keluar perkataan dari orang tersebut, nggak saya sebutkan orangnya, karena kalau disebutkan orangnya namanya ghibah, nggak boleh. Tapi kalau tidak disebutkan orangnya untuk motivasi boleh. Ketika di bulan Syawal saya ketemu sama kawan, maka beliau bermusafahah dengan saya. Beliau menyampaikan Bapak Ibu, Ustadz minal aidin wal faizin Ustadz ya. Ya saya kan bingung mau jawabnya apa. Saya bingung mau jawab apa terus terang. Oleh karena itu Bapak Ibu, agar kedepannya untuk Idul Fitri bulan Syawal yang akan datang, agar kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama mudzakarahkan. Siap Ibu? Mau tahu maknanya minal aidin wal faizin? Siap? Kita sama-sama mudzakarahkan. Kita kembali mutalaah sejarah perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salah satu ada peperangan masyhur yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni perang Badar. Saya yakin kita sering mendengarkan. Ketika perang Badar, di dalam tarikhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwasanya ketika itu pasukan Muslim jumlahnya berapa Bapak Ibu? Lebih kurang 313 orang. Pasukan Quraisy, kafir Quraisy berapa Bapak Ibu? Tadi yang jawab 300 sambungannya untuk kafir Quraisy berapa Pak? 1000 pasukan. Ini mohon maaf karena waktu saya bingung Pak Bu terus terang. Awalnya saya dikasih waktu cuma 15 menit. Ya saya persiapannya durasi 15 menit. Ternyata setelah di sini langsung berubah, bukan lagi 100 derajat. Waktu saya dikasih sampai beliau Bapak Bupati nanti datang. Kan bingung saya. Bukan lagi perubahan 100 derajat itu. Kalau Pak Bupati kira-kira sampainya jam 4 nanti kira-kira bagaimana Bu? Bapak Ibu siap, saya bisa jadi pingsan. Oleh karena itu ya sudah, kita mudzakarah cerita-cerita. Kita mutalaah perjalanan perang Badar. Pasukan Muslim 313 orang lebih kurangnya. Pasukan kafir Quraisy 1000 orang dengan senjata yang lengkap. Pasukan Muslim 13 orang dengan senjata yang ala kadarnya.
persentase kira-kira. Saya akan tanya Pak Kapolsek. Kalau pasukan 313 orang dengan senjata yang ala kadarnya, dengan pasukan yang 1000 orang dengan senjata yang lengkap, persentase kemenangan kalau bertempur, Bapak Kapolsek menilai menang yang 1000 orang dengan senjata yang lengkap atau 300 orang yang senjata ala kadarnya, Pak Kapolsek? Yang 300. Alasannya 100 jawabannya untuk Pak Kapolsek. Yang 300 jawaban beliau dilindungi oleh Allah dan mendapatkan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, gitu Pak Kapolsek ya. Jawabannya 100, Bapak Ibu, luar biasa. Mungkin kalau dengan nalar, jawabannya dengan nalar, saya yakin dimenangkan yang 1000 pasukan dengan senjata lengkap melawan yang 300 dengan senjata ala kadarnya. Namun sudah dijawab. Yang mau saya jelaskan Bapak Ibu sudah terjawab oleh Bapak Kapolsek kita. Benar adanya. Dan kenyataannya seperti itu. Dengan pasukan 300 yang ala kadarnya mampu mengalahkan 1000 pasukan yang dengan senjata lengkap dengan alasan yang disampaikan oleh beliau Bapak Kapolsek. Singkat cerita, dengan kejadian peperangan perang Badar ketika itu Bapak Ibu, saat itu pasukan muslim sebenarnya awalnya juga tidak menyangka akan mendapatkan kemenangan. Namun kenyataannya nusratullah turun, bantuan Allah turun. Tadi restu dari Allah turun, dari Tuhan Yang Maha Esa turun, dan memang benar adanya Allah turunkan nusrahnya, bantuannya 1000 malaikat yang membantu pasukan muslim ketika perang Badar. Akhirnya kemenangan mutlak diraih oleh pasukan muslim. Saking senangnya Bapak Ibu pasukan muslim ketika itu, maka sebelum kembali ke kota Madinah menghantarkan utusan menyampaikan kemenangan atas peperangan Badar tersebut, maka para istri-istri mujahid Badar bersukaria senang mendapatkan kabar tersebut. Dan ketika mujahid Badar kembali sampai di kota Madinah, disambut oleh istri-istri mujahid Badar. Ketika beliau bertemu Bapak Ibu, maka mujahid Badar yang sudah disambut istri-istri mereka berlari berpelukan dengan istri masing-masing dan tidak ada yang berpelukan dengan istri orang lain. Dan ketika itu juga Bapak Ibu keluar kata-kata dari lesannya mujahid Badar. Apa kata-katanya Ibu? Inti pembahasannya minal aidina wal faizin. Tapi tidak ada mohon maaf lahir batinnya, cukup minal aidin wal faizin. Sudah tahu artinya Bu? Sudah tahu? Masih saya beri kesempatan. Kalau ada yang tahu tetap dikasih hadiah. Kalaupun Pak Camat nggak mau ngasih hadiah, masih banyak. Pak Camat baru ada, siap memberi hadiah. Insya Allah Pak Camat ya. Siap Bu. Saya beri kesempatan. Ibu, ada yang tahu maknanya? Yang keluar dari lesannya mujahid Badar ketika bertemu dengan istri masing-masing? Belum tahu? Nggak jadi memberi hadiah Pak Camat yang baru. Mau tahu Bu? Kalau mau tahu maknanya, kembalinya mujahid Badar bertemu dengan istri mereka masing-masing, keluar kata-kata minal aidina wal faizin, kami kembali dari peperangan
wal faizin, dan kami memperoleh kemenangan. Itu artinya loh. Aturan dapat hadiah tadi nggak jadi. Terus pembahasannya Bu, apa kaitannya di bulan Syawal ini? Kenapa kok kita di antara kita rata-rata mengucapkan kata-kata itu? Minal aidina wal faizin. Apa kaitannya? Ternyata masuknya kita di bulan Syawal, Bapak Ibu, kita baru saja kembali dari perang yang lebih besar dari perang Badar. Yakni perang apa, Bapak Ibu? Selama bulan Ramadan kita semua berperang memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Di bulan Ramadan ketika pagi, kalau ditanya jujur Pak Bu, di pagi hari sebelum sarapan ada kopi susu 1 gelas, ada snack seperti ini Pak Bu. Kalau nafsu ditanya dimakan atau tidak dimakan Pak Bu? Kalau jujur jawabannya, kalau bebas, nggak ada larangan, bebas. Nafsu ditanya ada susu, kopi susu atau teh manis, kemudian ada snack seperti ini. Kalau ditanya nafsu, itu cocoknya ditinggalkan atau dinikmati Pak Bu? Dinikmati, itu nafsu. Sementara di bulan Ramadan, mau tidak mau, bagi orang yang siap memerangi nafsunya harus ditinggalkan. Bukan hanya itu, siang harinya juga seperti itu harusnya ya. Di tengah hari biasanya makan siang bisa jadi dengan nasi padang, bisa jadi dengan biasa yang dimakan siangnya. Kemudian sore harinya juga demikian Bapak Ibu. Dari terbitnya, dari pagi sampai tenggelamnya matahari, semua itu harus ditinggalkan. Itu yang dinamakan memerangi hawa nafsu. Dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan nafsu selama berpuasa harus diperangi. Maka wajar Bapak Ibu ketika keluar bulan Ramadan memasuki bulan Syawal, maka wajar kalau kita mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh mujahid Badar, yakni minal aidina wal faizin. Namun kadang yang aneh Pak Bu, ada orang puasa enggak, sholat tarwih enggak, tadarus Quran apalagi. Udah dijawab, ikut berlebaran kata Bapak di sana. Bahkan paling getol kalau ketemu saudaranya minal aidin wal faizin. Kapan perangnya? Kalau orang demikian ini kapan perangnya? Kok memperoleh kemenangan Pak Bu? Seharusnya yang mengucapkan itu adalah orang yang benar-benar berjuang melawan hawa nafsunya selama Ramadan sampai akhir Ramadan, dan mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, keluar di bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal. Maka wajar kalau orang yang beriman mengucapkan kalimah minal aidin wal faizin. Namun jangan sampai di situ Pak Bu. Seperti cerita saya sama kawan saya tadi, cukup sampai di situ. Kalau saya pribadi terus terang tidak menyalahkan.
saya maklumi. Karena kalau saya pribadi, ya, pribadi saya nggak ingin menjadi orang yang senang menyalah-nyalahkan orang lain, senang menyesatkan orang lain. Kalau saya pribadi tidak setuju dengan yang demikian. Adapun kekurangan dari saudara kita maklumi. Namun terus terang ketika itu saya juga bingung mau jawabnya, Bu. Ya, ketika musafahah dengan beliau menyampaikan minal aidin wal faizin. Maka saya bingung mau jawabnya apa ini. Mikir dulu saya ketika itu, Bapak Ibu, ya, karena maknanya kami kembali dari perang dan kami memperoleh kemenangan. Terus jawabnya gimana kalau cukup sampai di situ? Sama-sama gitu ya. Sama-sama jawabnya. Terus terang saya bingung. Ketika itu ya sudah saya jawab, ya. Kalau jawaban saya singkat, muhabbatain. Mohon maaf lahir batin, gitu. Itu jawaban saya seperti itu. Singkat saja. Muhabbatain. Mohon maaf lahir dan batin, ya, nah, gitu. Ya, Mas ya atau Pak ya. Nah, itu seperti itu jawaban saya. Karena bingung saya mikir jawabnya gimana ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, rahimakumullah. Bulan Syawal sudah kita lewati, lebih kurang kalau tidak salah sudah berapa hari Bapak Ibu? Ada yang ingat? 18. Berapa Pak? Berapa? 18. 17. Hari ini tanggal 19. Kalau tidak salah berarti sudah 18 hari ya. Karena selisihnya 1. Lebih kurang 18 hari atau 17 hari juga. Bisa jadi. 18 hari bulan Syawal sudah kita lewati Bapak Ibu. Kembalinya kita di bulan Syawal, fa insyaallah kita sudah memperoleh kemenangan dari perang yang kita lewati selama bulan Ramadan, dan fa insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah berikan pahala atas ibadah kita, baik siang harinya puasa di bulan Ramadannya, malam hari qiyamul lailnya, tadarus Quran, sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya di bulan Syawal. Maka wajar andaikan kita bersenang mendapatkan kemenangan yang Allah Ta'ala janjikan. Di antaranya apa? Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sauma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab semata-mata karena Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lampau, bahkan bisa jadi bersih dosa-dosanya orang yang berpuasa semata-mata karena Allah, sebagaimana bayi baru dilahirkan dari ibunya.